Hai, perkenalkan nama saya Jusni Silitonga dari kelas 3.2 dengan NIM 2184205041 Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hewan berjudul estrus. Baiklah, saya akan langsung ke materinya. Baiklah, di sini ada definisi dari estrus, ada dua. Yang pertama itu interval antara timbulnya suatu periode birahi ke permulaan periode birahi berikutnya yang memiliki ritmik yang khas pada betina tidak punting. Dan kedua itu ada interval-interval ini disertai perubahan fisiologik di dalam saluran betina. Nah, di sini ada fase atau periode estrus. Yang ada itu yang pertama ada fase folikuler, yaitu ada terbagi dua. Yang pertama proestrus dan estrus, dan kedua itu ada fase luteal, dan di keduanya itu ada matestrus dan diestrus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proestrus. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Nah, di sini ada penjelasan. Yang pertama itu ada proestrus, fase sebelum estrus, dan fase di mana folikel tumbuh di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol. Nah, di sini yang ketiga, sistem reproduksi memulai persiapan untuk pelepasan ovum dari ovarium. Dan yang terakhir ini ada akhir dari fase ini, betina memperlihatkan perhatian-perhatiannya. Dan yang kedua itu ada tentang estrus. Nah, pada fase estrus ini, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini. Nah, di sini estrus folikel the graft membesar dan matang. Yang kedua, ovum mengalami pematangan. Yang ketiga itu the graft menyebabkan perubahan pada saluran reproduksi atau bengkak, merah, tegang, dan berlendir. Lalu terjadinya penerimaan terhadap jantan, dan pada akhir fase ini terjadinya evolasi. Nah, dan selanjutnya teman-teman bisa melihat gambar tentang matestrus. Di sini ada gambar matestrus itu kan ada dua kan. Nah, matestrus fase segera setelah estrus. Cl tumbuh cepat dari sel-sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH. Dan yang ketiga, ini ada fase ini di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh Cl. Nah, progesteron itu menghambat sekresi FSH, sehingga menghambat pembentukan the graft atau mencegah terjadinya estrus. Terjadi persiapan estrus untuk menerima dan memberi makan embrio. Nah, yang terakhir ini ada tentang diestrus. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya. Di sini kan ada 4 kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diestrus ini. Nah, diestrus fase terakhir dan terlama siklus estrus. Cl menjadi matang dan pengaruh progesteron sangat nyata terhadap sel reproduksinya. Nah, yang ketiga itu ada tentang di endometriumnya itu menebal, cervixnya itu tertutup, magosa vaginanya itu pucat. Nah, mulai terjadinya pengembangan primer dan sekunder, di akhirnya kembali ke proestrus. Nah, inilah penjelasan dari diestrus. Lalu estrus juga di sini ada gambarnya, teman-teman bisa melihat matrestrusnya juga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan sesuai dengan siklus estrusnya. Nah, sesuai dengan siklus estrusnya, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu hewan-hewan monoestrus, yaitu hanya memiliki 1 siklus estrus per tahun atau bisa disebut dengan hewan liar.
Yang kedua itu hewan-hewan polistrus, yaitu mempunyai siklus estrus secara periodik per tahunnya. Yang contohnya itu bisa kita ambil dengan sapi dan kuda. Yang ketiga, hewan-hewan polistrus bermusim, yaitu mempunyai siklus estrus periodik hanya selama musim tertentu dalam setahun, atau bisa kita ambil contohnya itu domba. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar mekanisme hormonal siklus estrusnya. Nah, inilah mekanisme dari siklus estrus. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari siklus estrus. Kita ambil dari sapi. Nah, saya akan menjelaskan gejala estrus pada sapi. Nah, sapi ini sangat tidak tenang, nafsunya makin menurun. Yang termasuk nafsu makin menurun itu adalah nafsu makan. Nafsu makan pada sapi ini semakin menurun. Yang kedua itu sapi ini mencari pejantan. Yang ketiga, mencoba menaiki betina lain dan akan diam berdiri bila dinaiki pejantan atau betina lain. Nah, yang terakhir ada vulvanya itu bengkak, memerah dan berlendir atau mokus transparan. Nah, dari sinilah yang saya jelaskan tadi itu tentang gejala estrusnya. Nah, pada materi estrus ini, teman-teman pasti bertanya, berapa lama sih pembentukan dari fase folikuler? Nah, di sini saya akan menjelaskan, fase folikuler ini terjadi dari hari ke-16 hingga hari ke-14. Nah, pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Nah, dari fase folikuler ini terdapat juga fase luteal. Nah, fase luteal ini berlangsung dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Nah, pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Nah, teman-teman juga pasti bertanya kan, mengapa seorang peternak harus mengetahui hewannya itu mengalami birahi atau juga bisa disebut dengan estrus. Di sini saya akan menjelaskan, mengetahui tentang estrus atau birahi ini sangat penting karena untuk menyangkut ketepatan waktu inseminasi buatan. Nah, bagi pentingnya untuk peternak itu untuk segera melapor ke inseminator jika sudah mengalami tanda-tanda estrus atau birahi pada ternaknya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materinya. Kesimpulan pada materi ini yaitu pada estrus ini memiliki dua definisi dan fase atau periode ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada fase folikuler dan fase luteal. Nah, di mana fase folikuler ini terdapat dua bagian juga ya. Yang pertama itu ada proestrus dan estrus. Yang kedua itu ada fase luteal dan dibagi menjadi dua juga, yaitu matestrus dan diastrus. Nah, sesuai dengan siklus estrusnya, hewan ini dapat dibagi menjadi dalam 3 golongan. Nah, sekian dari materi saya. Jika salah saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih.